Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditya Ardan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dari angkatan 2022 dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang reverse engineering untuk PCB dari line follower pada tugas untuk praktikum mekatronika. Jadi di sini terdapat dua PCB yang akan saya reverse engineering, yakni yang pertama ada PCB dari line followers itu sendiri, PCB untuk sistemnya seperti untuk mikronya, untuk menghubungkan LCD, menghubungkan power dan lain-lain, serta yang satunya untuk PCB untuk sensor cahayanya. Oke, jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang PCB dari sistemnya. Yakni yang pertama di sini kita memakai Arduino Nano, dan Arduino Nano di sini yang pin-pin yang terpakai ini ada pin GND, pin D2, D3, D4, serta dan pin lainnya. Di sini ada juga enable B, enable A, in 1 hingga in 4, SB1, SB2, SB1 ya ini adalah switch 1 dan SB2 adalah switch 2. Switch sendiri digunakan untuk push button. Lalu di sini ada pin analog A7, A6, A3, A2, A1 dan A0 serta ada SCR, SDA. Oke. Jadi pertama di sini kita akan bahas perbagiannya. Oke. Untuk Arduino Nano sendiri bisa kita lihat di sini ada pin-pin yang dipakai, kita definisikan, kita memakai sambungan ini. Jadi di sini supaya kita tidak mau wiring dari sini hingga sini, kita memakai sambungan supaya memakai di sini ini ada di sini in ada out. Tujuannya supaya pin di sini D2 di sini akan terhubung dengan D2 yang ada di sini. Gitu. Jadi tanpa perlu menyambungkan jalur yang panjang. Jadi untuk mikronya seperti ini kita memakai Arduino Nano, dan yang dipakai adalah pin digital, pin analog, serta I2C untuk komunikasi LCD-nya. LCD Quick Start I2C 16:2 dengan 16 kolom dan 2 baris. Lalu di sini ada untuk DC ya ini buck converter untuk menurunkan tegangan. Dikarenakan Arduino Nano sendiri membutuhkan arus supply-nya 5 volt, jadi kita menurunkan tegangan dari baterai, dari power untuk masukkan. Sini kita memakai CST. Ini ya pin 1 dan pin 2, pin 1 untuk 12 volt positifnya dan pin 2 untuk ground. Dan sebenarnya ini bukan 12 volt, tapi kita memakai baterai, yakni baterai LiPo, lithium polymer 2 sel, sehingga tegangannya yakni 3,7 kali 2 sekitar 7,4 lah, atau 8,4 untuk maksimal. Jadi di sini dari power sini maka akan diturunkan menggunakan buck converter. Buck converter sendiri yakni ada masukannya, yakni adalah input dari baterai dan keluar menjadi outbuck. Outbuck sendiri ini turunnya menjadi sudah kita setting ke 5 volt untuk mendaya si Arduino outbuck itu sendiri. Nah, lalu untuk yang kedua yakni ada yang ketiga ini ada tombol switch. Tombol switch sendiri digunakan untuk memutus atau mengalirkan arus listrik dari keluaran dari baterai ke buck gitu. Jadi apabila kita ingin menyalakan sistem, kita tinggal menekan di switch ini, dan bila kita tekan lagi maka akan terputus. Konsepnya seperti relay, ini ada NC dan NO. Jika ditekan akan NO yang menjadi NC, dan jika ditekan lagi NC akan berubah menjadi NO. Lalu di sini ada header dan outbuck. Di sini adalah pin-pin yang untuk pin serep. Ada D2, D3, D4. Outbuck sendiri yakni 5 volt dan GND sendiri adalah ground gitu. Dari sini ada sensornya kita memakai sensor infrared sesuai dengan LED sebanyak 6 buah, yakni DP-nya A0, A1, A2, A3, A6 dan 7. Misal saya tanya, Mas, kenapa kok tidak urut A0, A1, A2, A3, A4, A5? Nah, kenapa kok kita tidak memakai A5? Alasannya karena di sini
A5, A4 dan A5 sendiri itu merupakan pin SDA dan SCL pada Arduino Nano gitu. Jadi kita tidak bisa memakai, sebenarnya bisa dipakai, namun karena pin itu dapat digunakan untuk SCL SDA dan hanya 2 pin itu yang support SCL SDA pada Arduino Nano, sehingga kita memakai pin tersebut untuk SCL SDA dan kita alihkan ke pin A6 dan A7 gitu. Jadi di sini untuk yang LCD I2C pinnya SCL SDA 5 volt dan ground. Lalu di sini ada SW. SW ini merupakan switchnya pada push button 1 dan push button 2. Lalu di sini ada driver sendiri ada 4 pin input, in1, in2, in3, in4 untuk mengatur maju mundurnya motor. Di sini ada enable A, enable B, enable A sendiri untuk mengatur BWM dari in1 dan in2 untuk mengatur kecepatan motor, dan enable B merupakan untuk mengatur BWM dari in3 dan in4. Ada 12 volt dan ground juga. Oke. Untuk sesi sistemnya seperti ini. Lalu untuk PCB-nya bisa kita lihat seperti ini. Ini untuk kita lihat dari top sendiri. Untuk top sendiri ini dipasang, di sini ada Arduino Nano, di sini ada I2C, di sini ada pin serep 1 2 3. Lalu di sini kita memakai untuk pin driver motor. Lalu di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 merupakan pin sensor. Lalu ada push button 2 buah, push button 1 dan push button 2. Ada switch untuk power, mengaktif atau on untuk off power dari sistem. Di sini ada JST untuk baterai. Ini untuk bagian top, dan di sini untuk bagian bottomnya. Jadi kita lihat seperti ini. Nah, lalu di sini untuk bisa kita lihat untuk 3D-nya supaya lebih jelas. Di sini untuk komponen terhubung satu sama lain seperti yang saya jelaskan tadi untuk Arduino sendiri, terhubung dengan sensor dan terhubung dengan driver motor, terhubung dengan pin serep, serta ada pin LCD I2C. Lalu untuk yang berhubungan dengan power, di sini ada buck, di sini ada di sini ada JST untuk masukan dari baterai, repo 2 sel, di sini ada buck converter. Sebenarnya memakainya 4 pin, namun karena susah dicarinya jadi kita memakai yang 5 pin. Lalu di sini ada switch untuk on off gitu. Nah, untuk nanti pin-pinnya sendiri kita memakai pin header male, ini nanti di solder seperti ini untuk yang bolong-bolong sini. Ini bisa langsung kita masukkan si switchnya. Ini untuk push button yang SMD, komponen SMD. Bedanya SMD dan DIP itu adalah kalau SMD itu dia terdapat seperti ini, dia itu tidak bolong. Jadi untuk komponennya tuh disolder di sini, bisa menggunakan timah cair maupun timah biasa dengan solder atau solder uap. Sedangkan untuk DIP sendiri itu bolong di sini. Ini ada bolongannya, ini bolong untuk dimasuki pin gitu. Dan ini untuk jalur bawahnya seperti ini. Oke. Lalu untuk yang kedua sendiri ada yang kedua ini. Nah, oke, yang kedua di sini ada untuk sensor. Sensor sendiri kita memakai sensor inframerah. Jadi di mana dia itu akan mendeteksi nilai, akan mengirimkan nilai analog yang tinggi atau tegangan yang tinggi saat dia mendeteksi warna hitam gitu. Untuk yang kami baca sendiri, untuk menggunakan analog read sekitar 800 hingga 900 apabila dia membaca warna hitam, sedangkan membaca warna putih sekitar dinilai 300 gitu. Jadi di sini kita memakai 6. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Di sini kita menggunakan resistor juga, di sini menggunakan resistor 1K di sini untuk menghambat dari power dari di sini juga ada LED juga, untuk LED warna merah untuk memantulkan cahaya dan nanti diterima oleh si sensor itu, sensor merah. Nah, lalu di sini ada resistor supaya listrik yang masuk tidak terlalu besar sehingga tidak merusak komponen. Di sini ada pin masukannya, ini untuk pin datanya. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. Jadi nanti si
PCB pin analog dari Arduino sendiri akan masuk ke sini untuk membaca dari keluaran dari si uh, uh, sensor inframerah merah. Di sini ada 6, lalu dihubungkan dengan pin header merah 1 2 3 4 5 6. Kita memakai 8, 2 nya sendiri untuk satu untuk gandeng dan satu untuk 5 volt sebagai power. Skematik seperti ini. Untuk bagian topnya seperti ini, bisa dilihat di sini ada LED dan di sini ada sensor kamera, dan semua jadinya terhubung top, dan di sini ada bottom. Oke, lalu untuk 3D nya bisa kita lihat seperti ini. Di sini resistornya kita memakai resistor SMD untuk agar ukurannya kecil, resistor 1000, 1000, 1000, 1000, terus ada 1000. Dihubungkan di sini untuk ini pinnya terhubung di kutub positifnya dan di bawahnya. Nah ini untuk kutub ground. Di groundnya kita memakai copper plate, jadi untuk ruang kosong kita kasih ke ground gitu. Oh ya, oke. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang bill of materialnya, yakni atau harga yang dipakai, harga yang dibutuhkan tuh untuk tiap-tiap barangnya, komponennya itu apa aja, serta harga-harganya. Jadi semisal kalian ingin membuat satu robot seperti itu, kalian bisa memakai ini loh untuk acuan itu. Yang pertama ada akrilik. Di sini ada akrilik, lalu untuk kualitasnya satu. Untuk ukurannya sih nggak terlalu gede ya, mungkin sekitar, kan beli yang 20 kali 20 atau 20 kali 30 gitu aja, sekitar 22.000. Lalu di sini ada Arduino Nano, kita memakai Arduino Nano, harganya 45.000 di online shop. Lalu ada ban, ini untuk rodanya, ini ada 2 biji 6.500. Ada baterai 12 volt, baterainya ini harganya 50.000 ya. Untuk baterainya sendiri yang penting 12 volt, sebenarnya tidak harus 12 volt, sekitar 7,4 itu bisa. Kita pakai LiPo 2 sel itu juga bisa gitu. Untuk kapasitasnya juga bebas, untuk baterai Li-ion juga nggak apa-apa, bebas sebenarnya. Kalau kalian mau yang tipis, yang kecil bisa pakai LiPo, tapi kalau kalian pakai yang murah ya bisa pakai Li-ion itu. Lalu untuk bautnya sendiri, untuk murnya 20 piece, untuk harganya 500 per piece, ada jadi totalnya 10.000. Cetak PCB 5,5 kali 8 cm. PCB pertama ya, yang 5,5 kali 8 cm. Ini untuk yang gede pertamanya itu ada 22.000. Lalu untuk PCB yang 7 kali 3,5 cm ini untuk yang sensornya itu 30.000. Lalu di sini ada konektor baterai, kita pakai CST, konektor baterainya 500 rupiah. Lalu ada cover motor DC, ini cover motor DC, kita pakai 2 biji, satu bijinya 14.000, atau biasanya gearbox gitu, 14.000 kali 2 jadi 28.000. Kita pakai gearbox yang motor DC-nya itu sebenarnya 5 volt untuk satu bijinya. Di sini ada driver motor, kita pakai yang 298N, untuk satunya 25.000. Ada header mill satu biji harganya 1.000, ini sudah 50 baris gitu isinya biasanya. JST juga untuk konektornya yang kecil-kecil 3 buah, satu bijinya 3.000 jadi 9.000. Kabel jumpernya 3 strip, itu satu stripnya 9.500 berarti 28.000. LCD I2C satu buah harga 34.000. LED-nya 6 buah, satu bijinya 700 berarti 4.200. Motor DC yang tadi 2 buah 8.000 jadi 16.000. Push button yang kecil gitu itu 3 biji, harganya 1.500. Sensor dioda 6 buah, untuk karena kita pakai LED 6 buah jadi dioda juga 6 buah, untuk sebelah kiri 2, tengah 2, kanan 2, jadi total 6 dikali 900 untuk diodanya jadi 5.400. Spacernya 10 mili 2 buah, 1.600 kali 2 3.200. Spacer 20 mili 2 buah, 1.600 jadi 3.200. Spacer yang 40 mili supaya lebih tinggi ya, ini ada 6 buah, 1.600 dikali 6 jadi 9.600 gitu.
Lalu di sini ada bug untuk step down. Kenapa harus pakai bug converter step down? Ya agar menurunkan tegangan, karena Arduino-nya itu 5 volt ya tegangan, saran tegangan supply-nya. Jadi karena baterainya 12 takutnya kebesaran dan merusak si mikronya itu, jadi kita turunkan pakai bug converter 15.000. Lalu untuk USB downloader untuk mengupload data tadi, sesuaikan sama Arduino Nano kita, apakah itu Type C, micro atau mini gitu. Itu ya rata-rata 10 ribuan harganya. Jadi totalnya 386. Bisa lebih murah dan bisa lebih mahal tergantung kalian juga gitu. Misal akriknya kalian kecilin atau misal komponennya dapat lebih murah, jadi bisa lebih murah gitu. Dan ini belum termasuk ongkir gitu. Oke, mungkin itu tadi ya penjelasan dari PCB yang dipakai, PCB utama dan PCB sensor serta bill of material. Jika kalian ada minat membuat robot dan follower, bisa mengacu pada aspek yang saya jelaskan tadi. Bila sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.